Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan teman-teman selalu baik dan sehat kondisinya dimanapun teman-teman berada. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mensupport Mr. Santos channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal pahala buat kita semua. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi kita mengenai Autodesk 3ds Max. Kali ini kita akan membahas objek-objek yang ada pada extended primitive. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang standar primitif, nah saat ini kita akan membahas objek-objek yang ada pada extended primitive. Sekaligus nanti kita akan coba bagaimana menggunakan objek-objek tersebut untuk membuat sebuah karya. Misalnya, kalau kemarin kita membuat kursi menggunakan objek yang ada di standar primitif, kali ini kita akan menggunakan objek yang ada di extended primitive. Untuk membuat objek yang ada di extended primitive, caranya hampir sama dengan objek yang kemarin kita buat di standar primitif. Kita harus masuk ke bagian create terlebih dahulu. Di sini teman-teman, yang saya kasih gelembung-gelembung ini untuk kursornya. Ini kita masuk ke create. Di sini ada geometri. Teman-teman pilih di bagian rollout-nya, di bawahnya itu ada standar primitif, teman-teman pilih bagian extended primitive. Nah, di sini objek-objek yang ada di extended primitive itu berbeda dengan objek-objek yang ada di standar primitif. Contoh, di sini ada hydra. Ya. Hydra itu seperti ini. Ya, kalau dalam mungkin matematika, ada yang nyebutnya limas ataupun prisma, nah seperti itu. Saya akan hapus. Kita di objek standar primitif itu ada box. Nah, kalau di extended primitif itu ada chamfer box. Nah, hampir sama cara membuatnya. Kita bisa lakukan klik, drag and drop seperti ini. Diklik, ditahan mouse-nya. Terus kita untuk ketebalannya dilepas mouse-nya. Nah, di sini ada perbedaan, teman-teman. Pada saat kita membuat objek di standar primitif, itu langsung terjadi kotak atau box. Nah, di dalam extended primitif, apabila kita klik sekali lagi, nah kita akan gerakkan mouse kita ke depan atau ke belakang, itu akan membentuk sudut-sudut yang lebih halus dibandingkan dengan box yang ada di standar primitif. Nah, kalau sudah tinggal diakhiri. Nah, di sini ada parameternya, ada length, width, height, file. Nah, ini teman-teman bisa atur disesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Nah, di sini untuk tingkat kehalusan dari lengkungan ataupun roundednya dia. Ini contohnya ya teman-teman ya, perbedaan antara standar dan extended. Di situ ada oil tank, nah seperti ini. Nah, ini bisa dirubah sesuai dengan yang kita inginkan. Pokoknya pada saat kita membuat objek extended primitif, hampir sama, diklik mouse-nya, nah seperti ini, ya. Terus teman-teman lepas mouse-nya, kita bisa atur untuk posisinya ini seperti apa, ya. Kalau untuk mengakhiri tekan lagi klik mouse-nya. Nah, jadi jangan ditahan terus untuk mouse-nya ya. Saya ulangi sekali lagi. Misalnya kita contohkan di kotak aja yang mudah, chamfer box. Diklik mouse-nya, ditahan mouse-nya, klik kiri ya teman-teman ya. Di drag atau diseret sesuai dengan lebar panjang yang teman-teman inginkan. Untuk ketebalannya, teman-teman lepas mouse-nya. Lepas mouse-nya. Nah, untuk tingkat lekukannya atau roundednya, teman-teman klik kembali mouse-nya sekali. Terus dilepas, geser mouse-nya ke arah depan dari teman-teman punya posisi mouse-nya, diarahkan ke depan. Kalau sudah, diklik sekali lagi. Nah, itu akan membentuk sudut-sudutnya ini menjadi halus atau lengkung. Nah, teman-teman nanti bisa coba kembali. Nah, sekarang kita coba membuat objek sederhana menggunakan extended primitive. Kita coba ya teman-teman ya. Kita buat chamfer box. Nah, ini kalau cube pilihannya, di sini ada boxnya. Teman-teman tinggal dipilih, disesuaikan aja. Kalau cube ya seperti itu. Ini namanya kan cube ya. Kalau yang digunakan untuk membuat kotak dalam bentuk cube. Kita akan membuat
box aja. Kita pilih jumper box, kita pilih box, kita buat box. Nah, seperti ini. Misalnya saya mau tingginya seperti ini, kita tinggal buat posisinya agak melengkung. Kalau kurang lengkung, teman-teman tinggal ditambahkan pada saat melepas mouse-nya. Kita buat dulu. Nah, pada saat membuat mouse-nya, lepas mouse-nya itu agak digeser ke depan. Nanti dia akan makin melengkung. Kita akan copy menjadi 2 lapis misalnya. Tekan shift. Ya, ini teman-teman posisinya seperti ini. Tekan shift-nya, ditahan shift-nya. Teman-teman bisa lepas. Nanti ada pilihan copy. Nah, ini sudah menjadi 2 tumpuk. Kita akan membuat sebelah sisinya sini. Kita copy dari objek yang sama saja, biar ukurannya sama untuk lebarnya. Biar lebih cepat, kita menggunakan Select and Uniform Scale pada saat memilih objeknya. Kita tekan shift-nya, pilih dari sumbu X, teman-teman klik sesuai dengan lebar yang teman-teman inginkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah dilepas, nanti ada pilihan copy, oke. Kita tinggal geser posisi mana kita akan inginkan untuk objek tersebut. Nah, kalau sudah, kita bisa tinggikan sedikit. Nah, seperti ini. Oke, kalau kurang panjang, kita bisa panjangkan, tarik pada sumbu Y-nya. Oke, kita bisa geser ke depan. Kita bisa copy ke yang sebelahnya, tekan shift, kita copy ke sebelahnya. Kita oke. Nah, viewportnya kita tampilkan, biar kita bisa melihat posisinya. Bisa dari top, dari left, dan lain dari front. Nah, misalnya seperti ini dikira-kira sudah pas. Kita copy objek yang berikutnya, yang dasar aja, kita akan jadikan untuk sandaran ya. Kita copy, gunakan rotate, kita pilih salah satu sumbu, nah seperti ini. Kalau sudah, kita lepas, pilih OK. Posisinya kita geser, gunakan select and move. Kita dari samping left yang mudah, nah, kita naikkan ke posisi atas. Nah, seperti ini. Kalau terlalu tinggi senderannya, kita bisa kecilkan gunakan select and uniform ya. Kita bisa pendekkan sedikit dari sumbu yang atasnya. Kita geser ke bawah. Oke, misalnya seperti ini. Kita buat sofa ya. Nah, kalau biar kelihatan bangku ini atau sofa ini untuk 2 orang misalnya, kita bisa berikan di tengahnya satu objek lagi. Kita bisa pakai box ataupun dari objek yang ada. Kita pakai objek yang ada aja. Kita tekan shift, gunakan select and uniform. Kita copy ke tengahnya seperti ini. Jadi oke. Nah, kita bisa munculkan sedikit aja di situ. Nah, misalnya seperti ini. Nah, anggaplah sofa kita sudah jadi atau berbentuk. Nanti kita tinggal tambahkan untuk mejanya. Tingkat kreativitas tergantung dari teman-teman punya ide dan kreasi ya, atau kreatif. Nah, ini objeknya sudah jadi, kita bisa geser untuk sini. Nah, kita bisa lihat view-nya. Nah, ini kurang lebih seperti ini, objek sederhana dari chamber box atau extended primitive. Kita buat objek untuk lantainya aja, biar kelihatan ya. Kita kasih warna misalnya abu-abu atau putih, boleh lah ya, kita putih. Kalau terlalu terang, kita kasih abu-abu aja. Oke, sekarang kita coba buat meja. Nah, meja kita bisa gunakan objek standar primitif aja yang mudah. Kita buat box di situ. Kita buat box, kita kasih ketebalannya nggak usah terlalu tebal. Kita akan jadikan kaca. Kita naikkan ke atas, kita pakai viewport yang lain. Biar sama lebarnya, kita gunakan viewport dari left. Kita tarik ke atas seperti ini. Ketebalannya kita kira-kira yang nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Kalau sudah, kita geser posisinya di ujung dari
meja yang akan kita buat. Nah, misalnya seperti ini. Kalau sudah, kita copy ke sebelah kanannya. Pilih OK. Nah, ini mejanya udah jadi. Kita jadikan kaca. Nanti ada materi khusus untuk membuat material. Nah, sekarang karena kita baru membuat objek extended, teman-teman bisa perhatikan nanti gerakan mouse saya bisa diikutin. Cuma saya akan jelaskan nanti secara terpisah pada saat kita sudah bermain di material editor. Nah, saat ini kita belum masuk ke material editor. Kita hanya membuat objek sederhana. Kalau misalnya kita mau tampilkan hasilnya, teman-teman, hasilnya seperti ini. Kita bisa gunakan F9 ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini udah ada meja yang terbuat dari kaca. Ini contohnya, contoh sederhana penerapan objek extended primitive. Nah, nanti untuk desainnya teman-teman kemas sedemikian rupa sehingga mulai dari misalnya sofa, meja, dinding dan sebagainya menjadi lebih bagus dan menarik. Karena sesi ini kita hanya pengenalan objek-objek yang ada di extended primitive. Dan contoh penerapannya sederhana, membuat objek sofa ataupun kursi menggunakan objek extended primitive. Jadi teman-teman harus bisa membedakan materi kita saat ini adalah pengenalan objek-objek extended primitive. Kalaupun ada membuat meja atau kaca, itu hanya sebagai tambahan aja. Nanti ada materi khusus untuk lebih detail mengenai pembuatan objek tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu. Kalau ada yang kurang paham, silahkan diulang kembali ataupun bisa ditanyakan di bagian komen. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya.